memang beda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Akhirnya Kaligis terjerat. Sekarang saya mau ke Saur Siagian. Bang Karni, pertama saya kira saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya nurani daripada praktisi hukum, setidaknya apa yang terjadi di pengadilan tata usaha negara di Medan. Karena ini menurut saya sempurna. 3 hakimnya, paniteranya, kemudian dengan pengacara. Saya semakin yakin yang kita butuhkan sesungguhnya lebih banyak adalah bukan hakim, tapi orang yang berhati hakim. Anda pengacara juga atau praktisi hukum? Saya nggak tahu, terserah Pak Karni lah. Nggak, kalau ada pengacara atau praktisi hukum bukan turut berduka cita. Apa? Saya lagi berduka cita. Saya nggak tahu. Terima kasih Bang Karni. Jadi karena menurut saya adalah nyata produksi perguruan tinggi kita mungkin tetap, tetapi ternyata fakta yang terjadi di pengadilan tata usaha negara barangkali bukan 100% mencerminkan apa yang terjadi di pengadilan kita, tapi ada seorang filsuf yang mau saya kutip. Sesuatu yang pribadi itu sering itu mencerminkan secara umum. Oleh karenanya saya sebagai seorang praktisi, saya akhirnya merefer kepada konstitusi kita yang dibuat the founding mothers kita. Begitu mereka menetapkan undang-undang ini, pasal 1 mereka menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dan butir ketiga, negara ini adalah negara hukum, tidak negara wartawan, tidak negara borobudur. Maksud saya seluruh bingkai apapun yang terjadi di republik ini, apakah ini soal ekonomi, politik, dan lain-lain, dia harus tunduk kemudian dengan hukum. Problemnya Bang Karni adalah, inilah tragis menurut saya. Begitu orang yang diberi mandat itu, para penegak hukum ini sudah runtuh, bagaimana? Saya hanya berpikir begini, saya merenung Bang Karni. Ternyata republik ini bisa jalan karena blessing daripada Tuhan menurut saya. Coba bayangkan, begitu putusan itu dibaca, ada ira ini tidak disebut batal demi hukum, demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya republik ini mengadopsi keadilan, yaitu dengan nilai tertinggi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya ragu akhirnya Tuhan yang baik itu, Tuhan yang Maha Suci itu kemudian kita perkosa setiap hari. Dan akhirnya saya menyesal, kadang saya yang berjuang memang Bang Karni, ini jujur saya katakan, asal saya sidang, satu-satunya profesi yang disebut yang mulia itu adalah hakim. Saya terakhir waktu saya mendampingi Novel Baswedan, saya memang berjuang mengatakan hakim. Saya juga salah nanti mengatakan yang mulia. Tetapi juga nanti akhirnya produknya adalah yang seperti ini. Saya dengar recordnya mungkin Pak juru bicara Mahkamah Agung akan bicara soal itu. Tetapi menurut saya ini tragedi yang sangat luar biasa. Dan apa ini juga, menurut Anda ini udah menyeluruh atau hanya segelintir? Ya itu Pak Karni. Ya kalau ada bilang udah runtuh, soalnya udah selesai. Iya, itu yang saya bilang. Saya tadi mengatakan saya tidak pada posisi, nanti teman-teman saya ini. Hanya saya mengatakan adalah kalau kita lihat jejak rekam yang kita bilang hakim tersebut cukup mumpuni. Tetapi saya bilang, kalau seorang pebisnis karena memang hitung-hitungan ekonomi melakukan, katakanlah kecurangan, mungkin antara kos, kemudian dengan biaya, kemudian ada selisih jadi profit, saya bisa mengerti. Tetapi kalau seorang penegak hukum, Bang Karni, dalam sumpah advokat harus saya bacakan lagi,
bahwa sebelum kita praktek, kita bersumpah demi Allah. Butir yang ketiga itu adalah saya tidak akan menghubungi daripada hakim. Bayangkan bagaimana masih Gary ke depan. Barangkali satu-satunya cita-citanya jadi advokat. Tetapi karena kita tidak sepakat kepada kode etik. Bagaimana mahasiswa hukum yang sekarang ini mungkin dia datang ke sini ada harapannya menjadi advokat. Tetapi karena kantor kita tidak mengendorse soal kode etik ini, menurut saya adalah kegelapan. Contoh saya ini juga catatan kepada organisasi yang organisasi kita hancur. Yang saya tahu dulu, saudara Oce pernah dilaporkan kepada kode etik dalam putusannya itu kalau nggak salah itu diperkuat di DPD, kemudian di DPD setahun. Tapi yang heran masih bisa praktek. Ini catatan keras kepada organisasi kita. Sampai sekarang masih bisa praktek. Ini juga catatan keras bagi kita semua. Enggak, ini Anda, saya minta menanggapi apa yang dibilang Bang Karni, itu yang sebabnya saya katakan saya berhak sebagai advokat. Ini catatan kepada organisasi. Oh, ada organisasi advokat. kami. Ya, itu lebih baik. Nanti mungkin Bang Luhut boleh menceritakan di sebagai ketua Dewan Hormatan. Oleh karena itu Bang Karni, salah satu martabat kita sebagai advokat adalah karena kode etik. Nggak lebih dari itu. Disitulah kesakralan kita. Maksud saya jangan juga karena kita tidak tertangkap kemudian tertawa, bukan dalam kapasitas begitu. Tetapi mari kita, kalau kita masih berhak memegang profesi ini, mari kita setia kepada janji kita. Karena itulah kesakralannya di kode etik kita itu. Bayangkan sampai kenapa advokatnya harus dikatakan kita ketemu dengan hakim. Bayangkan, katakanlah setidaknya seorang... Enggak, ini pidato Anda ini di ulang tahun advokat cocok ini. Sekarang saya ke Petrus. Sedikit lagi Bang Karni. Ya, nanti saya kasih Anda nanggapin. Saya perlu kasih tanggapan mengenai yang diperdebatkan. Soal materi, seperti dikatakan rekan saya, kami satu tim, bahwa itu nanti di pengadilan. Dan itu bukan hanya sikap pengacara, tetapi setiap kali kita berhadapan dengan penyidik, baik KPK atau kepolisian, selalu mengatakan tidak pada tempatnya memperdebatkan di sini. Jadi soal materi kita tidak masuk. Tapi saya mau menginformasikan atau menjelaskan pengalaman bagaimana KPK melanggar undang-undang. Tanggal 17 Juli di Hari Raya Idul Fitri, saya datang ke KPK ingin menjenguk klien saya, OCK. Saya ditanya oleh petugas di sana namanya Munari, saudara sebagai apa? Saya pengacara OCK. Mana surat kuasa? Saya perlihatkan. Tapi kata beliau, tidak bisa Bapak ketemu. Saya tanya, alasannya apa? Oh, beliau OCK sedang diisolasi. Saya tanya, peraturan dari mana itu? Apakah di Undang-Undang KPK ada aturan yang menyatakan sama seperti undang-undang teroris bahwa setiap orang yang ditangkap diisolasi dalam seminggu? Dia bilang, oh ada peraturan Permenkumham. Saya tanya, Permenkumham zaman siapa dan kapan itu? Dia bilang, oh ada Bapak. Bapak bisa minta. Saya bilang, kau jangan tipu-tipu saya. Lalu, setelah saya perlihatkan surat dan dia menyatakan ada Permenkumham, kemudian datanglah tim yang lain bersama Velos mau menyerahkan obat-obatan. Tapi itu pun ditolak. Saya katakan tidak bisa. KUHP mengatur hak-hak seorang tersangka, karena OCK ini tersangka, pasal 50 sampai 72 itu harus diberikan. Dan saya ke sini adalah menggunakan hak saya, pasal 69 dan 70. Setiap saat pengacara, rohaniwan, pendeta, siapapun boleh datang bertemu untuk memberikan peneguhan. Saya berhak. Tapi dia bilang begini, oh Bapak harus ketemu penyidik. Saya bilang, mana bisa hari libur begini. Dan kami tidak punya akses untuk ketemu penyidik. Maka saya marah-marah ke petugas itu. Panggil kepala rutanmu, saya mau diskusi bahwa undang-undang KPK itu kita robah. Dan kamu boleh usulkan ke DPR, minta supaya kalau seorang tersangka yang ditangkap dalam OTT, dibuat aturan tidak boleh diisolasi. Kan bagus toh, kenapa mau dirubah undang-undang kamu protes? Kita semua mau perbaiki. Jadi setelah berdebat panjang lebar segala macam, Bapak itu pergi Pak. Saya ditinggalkan begitu saja. Sampai saya ngobrol dengan Satpam. Saya bilang, macam mana lembaga yang terhormat begini? Lembaga yang terhormat begini, wajah KPK yang kita banggakan, menempatkan orang di depan sebagai front office, memberikan pelayanan kepada kita begini. Apa itu tidak rusak? Saya bilang. Saya bilang rusak ini penegakan hukum macam begini. Kenapa rusak?
Saya bilang, kalau aturan main mengenai mengunjungi tahanan dan dibuat dalam undang-undang, saya bilang saya patuh dan sangat hormat. Tapi kalau tidak benar, saya labrak, dan bila perlu saya dianggap, saya pra-perilkan. Tapi akhirnya Bapak itu pergi. Tidak ada yang melayani saya sampai jam 1, dan ini pengalaman saya mau katakan bahwa kita semua senang dengan KPK dalam penegakan hukum. Tapi mereka juga harus taat aturan main. Jangan sesukanya. Saya katakan bahwa kalau KPK mau benar, mau lebih bagus, minta DPR robah undang-undang, masukkan pasal mengenai seorang pengacara tidak boleh besuk kliennya selama 7 hari. Kan aman toh? Kami patuh. Tapi ini mereka suka-suka, dan itulah protes saya, sehingga wartawan tanya, Bang Petrus jangan marah-marah, dia itu nggak tahu apa-apa. Saya bilang, malulah kita kalau menempatkan orang di depan melayani kita tidak ngerti. Inilah pengalaman saya. Baik, sekarang silakan Anda jawab itu. Nah, silakan coba KPK. Sebagai wakil KPK. Salah Pak. Kalau Bapak mengatakan wakil KPK, tidak ada surat kuasa dan sebagai apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Rekan sahur tidak bisa mewakili KPK. Saya nggak ada dikasih Bang Karni bukan mengatakan saya adalah pengacara KPK. Bukan, beliau yang katakan, makanya saya clearkan. Jadi Bapak kita mewakili KPK. harus kita somati Bang Karni yang kita somati. Bapak tidak mewakili KPK, bicara sebagai ahli hukum saja. Iya. Jadi sedikit saja Bang Karni. Barangkali melalui kesempatan yang sangat terhormat ini, itu aja. Barangkali ini moment of truth kepada kita, turning point. Bahwa kita sebagai advokat bahwa terikat kepada kode etik dan kita tunduk. Dan jangan, saya kira saya berharap kalau sampai hakim itu kemudian mau coba hakim itu merasa terhina. Dan kita juga merasa menghina. Sehingga profesi kita officium nobile yang betul-betul yang mulia itu betul-betul bukan sekedar jargon, tetapi itu adalah bagian daripada komitmen kita. Baik. Jadi oleh karena itu yang saya kira menjadi hal yang penting Bang Karni. Terima kasih. Agak banyak istilah asing yang Anda kutip. Kita rehat dulu pemirsa. Apapun profesimu,